Hai, halo, Assalamualaikum. Pagi ini aku mulai start dari Depok. Agak kesiangan sih, jam 6 baru berangkat. Tapi nggak apa-apa, yang penting sepedahan tetap jalan. Hari ini aku gue sendirian, rencana mau menuju Balai Iyuh Ciliwung yang ada di Desa Batu Layang, Puncak Bogor. Perjalanannya cukup menantang, karena matahari kali ini sangat sumringah. Cukup menantang dengan trek puncak yang menanjak ditambah triknya sang matahari. Tapi seru, nggak menyurutkan niat saya untuk solo riding. Saya pilih jalur raya Bogor sampai Gadok, karena hari ini hari libur, alhamdulillah banyak ketemu para pesepeda dengan rombongan dan tujuan masing-masing. Walaupun sendiri, melihat kawanan pesepeda jadi makin semangat, dan sempat tegur sapa di lampu merah. Ini yang bikin enak, sesama pesepeda saling tegur sapa, seolah udah kenal lama, padahal hanya say hello aja. Guys, jadi kita teman-teman. Halo, Mau kemana Om? kita mau ke Sukamantri. Bang Antri, udah jauh banget Om. Lumayan. Dari Depok. Dari Depok, mantap. Pukul 7.30 saya udah sampai di sekitaran Kebun Raya Bogor. Dan di depan itu adalah Tugu Kujang. Biasa kalau ada goes bareng kita kumpul tikum di sana. Karena sekarang saya goes sendiri, jadi langsung aja menuju Gadok. Goes kali ini mau menikmati setiap kaayuhan, mau lihat pemandangan, dan semoga di tempat yang akan saya kunjungi juga sesuai ekspektasi saya. Jalanan puncak kali ini sangat sepi, nggak seperti biasa. Mungkin masih pada lomba Agustusan. Nggak kerasa jam 10-an saya udah mau sampai. Ya, ke Balai Iyuh Ciliwung sangat gampang aksesnya. Patokannya kalian tinggal belok dari kiri setelah Hotel Royal Safari Garden. Persis adanya di sebelah kiri kalian. Nanti di depan kalian akan belok kiri. Ya, persis di jalan ini kalian belok kiri. Jalanannya cukup sempit. Sampai nanti ke atas, jadi kalian harus hati-hati ya yang bawa kendaraan roda 4. Ada nikmat tersendiri saat gue sendirian. Nggak perlu buru-buru, nggak harus ngejar siapa-siapa. Cuma aku, sepeda, dan jalanan yang membawa ke alam terbuka. Dari Depok menuju puncak, setiap kayuhan terasa ringan saat disambut udara pagi yang segar. Jalan menanjak, suara burung, dan pemandangan sawah hijau bikin semua rasa lelah terbayar. Bagian yang paling aku suka saat goes ke arah puncak itu ketika masuk ke perkampungan. Jalanan kecil, rumah-rumah sederhana, orang-orang desa yang ramah menyapa. Anak-anak kecil lari-larian, ada juga yang dada sambil senyum. Di sini suasananya beda banget, tenang, adem, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kayak diingatkan lagi kalau kebahagiaan itu sederhana. Bahkan sekedar disapa warga atau melihat sawah terbentang luas udah bikin hati adem. Melewati desa-desa kecil ini rasanya seperti perjalanan pulang. Goes bukan cuma soal olahraga, tapi juga cara dekat dengan kehidupan yang lebih asli dan apa adanya. Pelan-pelan kayuhan terasa lebih ringan, mungkin karena suasana desa ini yang bikin hati adem. Jalannya berliku, di sisi kiri masih terlihat hamparan sawah. Sementara di kanan ada deretan pohon tinggi yang meneduhkan. Sesekali terdengar suara ayam berkokok, tanda kalau kehidupan di desa ini masih begitu alami. Aku terus mengikuti jalan kecil ini, melewati rumah-rumah, dan warga yang ramah menyapa. Sampai akhirnya tanpa terasa sudah mulai terlihat papan penunjuk ke desa Batu Layang. Rasanya nggak nyangka, sebentar lagi tujuan utama akan sampai. Balai Iyuh Ciliwung, tempat yang katanya punya pemandangan gunung, bukit, sawah, dan aliran sungai. Semua lelah di jalan serasa terbayar begitu mendekati ujung perjalanan. Oh iya, kalian jangan bengong, karena patokan jalan masuknya sangat sempit. Biasanya warga menandainya dengan bilang warung biru, karena setelah tikungan landai, ada warung biru dan sebelahnya adalah jalan ke kiri ke tempat tujuan. Setelah belok dari warung biru, jalanan udah mulai rusak dan menyempit ya. Kalau ada papasan mobil kayaknya bakalan bingung deh.
Nah, setelah masuk, akan ada papan penunjuk arah ke Bale Iyu. Karena jalanannya banyak bercabang yang bikin kita bingung. Bisa-bisa bakalan salah jalan dan nggak ketemu si Bale Iyu. Tapi kalau kalian nggak malu bertanya, ya tanya warga, kayaknya sih udah tahu juga. Pas sampai sini, untuk yang bawa mobil kayaknya nggak bisa masuk. Ada pertigaan ke kanan, kalian harus parkir mobilnya di sana. Ada tulisannya juga kok. Baru kali ini jalanan ke lokasi bener bikin ketawa sih. Sesempit ini, dan bawa sepeda pun berasa ngepas banget. Karena memang tidak ada jalan lagi. Dan nggak expect banget ternyata jalannya sesempit ini juga. Tenang aja, abis ini udah sampai kok. Kalau kalian lihat kuburan di sebelah kiri dan rumah besar di sebelahnya, terus ada jalan kecil banget, ya kalian masuk aja, kayak gini nih. Dan ini tempatnya. Bale Iyu. Jadi di sini masuk ke jalan ini ya guys. Nah, di sini ada tulisan Bale Iyu dan di sebelahnya seperti ini. Nah, amazing kan? Saya sampai geleng-geleng dan senyum sendiri lihat jalanan ke lokasi sesempit itu. Tapi setelah itu kita udah sampai kok. Ini ada gerbangnya, terbuat dari bambu, dan ada pos penjagaannya. Tapi tenang aja, di sini tidak ada tiket masuknya. Hanya ada kotak sedekah seikhlasnya. Kalian mau kasih berapa, ya kalian masukin sendiri. Jadi belum ditarifin sih dari warga lokal. Dari gerbang masuk ini kalian udah bisa lihat, ada sawah, bukit, dan gunung. Tapi sawahnya baru dipanen. Belum rezeki ngeliat sawah-sawah hijau terbentang luas nan indah. Sedikit kecewa sih, tapi ya nggak apa-apa. Udah sampai juga, tinggal kita nikmati yang ada aja. Jalan menuju aliran air itu kita harus turun lagi ke bawah. Jadi makin penasaran. Perjalanan ke bawah itu kita melewati pemandangan sawah-sawah. Nggak kebayang kalau belum dipanen. Hijau royo-royo. Pasti makin syahdu. Hembusan anginnya juga cukup dingin. Pokoknya di benak ini udah mau rebahan aja di alam terbuka. Oh iya, untuk area parkir motor cuma sampai di sini aja ya. Kalian akan dapat karcis parkir dari mamangnya. Tapi pas ditanya kalau parkir motor atau sepeda, ternyata nggak ada harganya. Cuma bilang seikhlasnya aja. Wah, mantap juga sih. Tapi kalaupun gitu kita kasih sewajarnya. Mereka juga mengelola tempat ini butuh tenaga dan uang. Kita harus bantu apresiasi juga ke mereka. Sejauh mata memandang, ini yang enak dipandang. Hamparan sawah, pohon, gunung, dan suara derasnya air pun sudah terdengar. Titik perjalanan pun berakhir di sini. Ya, persis di depan aliran sungai. Suasananya sangat memanjakan mata. Dan tubuh ini juga udah ngasih kode buat lanjut istirahat. Saya langsung cari tempat buat parkir sepeda dan spot yang enak buat istirahat. Sambil bengong-bengong dan lihat aktivitas anak-anak main di sungai. Di sini aku cuma bisa bengong, duduk diam, menikmati alam apa adanya. Angin sepoi-sepoi, suara air kali yang jernih, dan tawa anak-anak kecil yang asik main di sungai. Entah kenapa, pemandangan itu bikin aku keinget masa kecil dulu. Waktu semuanya masih sederhana. Belum ada gadget, belum ada dunia serba cepat seperti sekarang. Dulu, main di kali, lari-larian di sawah, ketawa tanpa beban. Rasanya pengen banget punya mesin waktu, biar bisa kembali ke masa itu, lebih lama bermain bersama teman-teman.
lebih lama menikmati alam yang murni. Dan sekarang, melihat mereka seakan aku sedang bercermin pada diri sendiri di masa lalu. Bahagia itu memang sederhana, sesederhana main air di sungai dan tertawa lepas bersama teman. Tapi akhirnya aku harus balik ke realita. Sepedaan ini memang cuma sebentar, tapi setiap cerita, setiap tawa anak-anak di sungai dan indahnya alam desa ini bakal selalu aku simpan suatu saat. Semua ini akan aku ceritakan ke anak cucu nanti, biar mereka tahu betapa indahnya hidup sederhana bersama alam. Kalau kalian punya cerita yang sama juga seperti ini, jangan lupa like and share untuk mengenang masa-masa indah waktu kecil.